Selamat sore Sobat Milenial Banyak Kota Bandung. Jumpa lagi di acara Ngopi Sore bersama saya Muhammad Irfan. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan narasumber kita yang insya Allah sudah ada di lokasi pengambilan gambar. Seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi di dunia permusikan Indonesia, berprestasi internasional, beberapa karyanya bahkan mendapatkan penghargaan seperti Kawakami Prize di Jepang. Kemudian juga secara pribadi beliau banyak mendapat penghargaan yang tidak terhitung jumlahnya selaku seniman, akademisi, dan pecinta alam. Siapa tokoh kita kali ini akan kita ikuti setelah yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Milenial BNN Kota Bandung. Jumpa lagi di episode terbaru dari Ngopi Sore bersama BNN Kota Bandung. Saya Muhammad Irfan selaku host bersama Kepala BNN Kota Bandung Bapak AKBP Denis Daniel. Dan sekarang kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah melegenda di Indonesia. Siapa narasumber kita akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Milenial, seperti sudah saya sampaikan di muka tadi bahwa narasumber kita sudah melegenda. Nah, siapakah beliau? Kita langsung saja berkenalan. Mungkin juga sudah tidak perlu berkenalan karena karya-karyanya sudah sangat terkenal, sudah sangat kalau lagu apa namanya evergreen ya. Evergreen. Ada lagu Melati dari Jayagiri, lagu Flamboyan, semua lagu-lagu ngehits pada zamannya dibawakan oleh grup Bimbo juga yang mungkin angkatan yang 80-an masih ingat lagu Bulung Camar yang mendapat Kawakami Award, Kawakami Prize ya. Yeah. Itu di Jepang mendapat penghargaan, dibawakan oleh Mama Ina, Mbak Vina Panduwinata. Itu sangat melegenda juga lagunya sampai sekarang. Kita tapi akan itu sama Kang Aryono, bukan sama ya. Jadi diciptakan oleh Abah Iwan Abdurrahman dan Kang Aryono. Ya, jadi itu sepintas. Kita akan langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Mbak Iwan. Mungkin ini pertanyaan mewakili viewer dari channel kami. Abah ini dikenal multi talenta, seniman, dosen, akademisi, kemudian juga terkenal pelatih di Kopassus juga mungkin ya. Jadi dulu di Kopassus bisa terjun payung segala macam. Ini satu butuh ketahanan fisik yang luar biasa gitu kan. Jadi selain intelektual yang saya yakin sangat tinggi, itu dibutuhkan ketahanan fisik yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya kalau misalnya dalam bisnis ada core bisnis yang utama. Nah, kalau ini profesi yang paling diutamakan apa ini sebetulnya Abah Iwan? Bisa disampaikan kepada viewer. Ya, agak sulit menjawab itu ya, tapi kalau ibarat teman saya dulu, pelatih saya di Wanadi mengatakan, mana mah kudu bisa siga tukang rokok, cenah. Padahal rokok mungkin nggak baik ya, tapi maksudnya gimana? Ya, lamun aya jelema butuh rokok Kansas, apa ya? Aya di Samsung, aya, cenah. Ya, gudang garam, aya. Kira-kira begitulah. Memang kalau dikatakan multi talenta, setiap orang itu punya talenta sebetulnya. Yang kalau dia mau periksa, kalau dia mau asah, barangkali talenta itu bisa diekspresikan supaya ada gunanya untuk orang lain, untuk hidup bersama orang lain. Saya kira itu apa resep, misalnya resep musik, dan memang main musik dari SD kayaknya gitu. Lalu kebetulan dapat inspirasi lagu dari pohon-pohon, dari angin, dari burung. Jadi Melati Jayagiri nyanyi di depan teman-teman, di depan api unggun, resepen gitu kan. Itu tahun 67, tahun 70 Bimbo wancana direkamnya ku Akang, mana kan? Itu lagu gunung kan, udah biasa dinyanyikan di kemah-kemah. Begitu Bimbo merekam, wah disantap dah sama orang-orang kampus, kira-kira gitu. Lalu apalagi misalnya tadi sebutkan terjun. Udah bukan resep-resep sebetulnya. Terjun itu saya kan Wanadi itu ada dulu tim SAR kita bentuk. Pertama di Indonesia saya kira Wanadi itu dilatih oleh Auri. Memang ada dua orang perwira tinggi Auri yang sekolah SAR di Inggris ngelatih ke Wanadi. Ternyata kalau mau cepet-cepet datang ke tempat kecelakaan gitunya, sok telat wae orang tidak
naik gunung kan jauh tuh, keburu maut lah begitu. Jadi kita pikir kita harus secepatnya mungkin, maka belajar. Kudu terjun lah kita mah. Lalu kita belajar para itu di Batu Jajar dulu, karena pembina kita juga Sarwoedi dulu, seorang tokoh yang sangat dikenal kan, salah satu sesepuh Kopassus. Kami dimasukin ke Batu Jajar, dilatih terjun. Kurang-kurang sering terjun, lama-lama jadi resep. Sampai ke terjun bebas dan sebagainya. Itu dari segi terjun. Terus dari segi olahraga gitunya, dari resep naik gunung atau kapaksa meureun kudu latihan, meureun bentuk mau ngaplek terus naik gunung. Itu yang terjadi lah sebetulnya. Jadi bukan multi talent. Semua orang punya multi talent sebetulnya. Mana yang mau dikembangkan tergantung kebutuhan atau situasi lingkungan yang memungkinkan itu tumbuh aja. Sobat milenial BNN Kota Bandung, seperti biasa di Ngopi Sore ini pembicaraan kita adalah seputar P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran dalam narkoba. Sudah hadir di sebelah saya Bapak Kepala BNN Kota Bandung, Bapak AKBP Denius Daniel. Kita akan gali, mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan Pak dari narasumber kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pak Abah Iwan yang saya hormati, beliau adalah idola saya dan beliau adalah juga sosok orang tua, sesepuh, kemudian juga menginspirasi banyak orang dari kegiatan-kegiatan yang positif tentu saja. Dan kalau jargonnya BNN sekarang hidup 100%, sadar, sehat, produktif, bahagia, beliaulah sebetulnya sosok orang tua yang sampai saat ini mampu hidup 100%. Dan ini bisa menginspirasi bagi generasi muda hubungannya dengan tujuan daripada BNN, yaitu menghadirkan program P4GN di Kota Bandung untuk menuju Bandung bersih narkoba. Nah, P4GN sendiri adalah bagaimana mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Di wilayah pencegahan penyalahgunaan narkoba ada jargon yang namanya hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Untuk itu hadir Mbah Iwan menginspirasi banyak orang tentang bagaimana alam sebagai media pendidikan karakter anti narkoba. Nah, ini mohon Mbah Iwan barangkali menyampaikan bagaimana sih alam sebagai media pendidikan karakter anti narkoba bagi generasi milenial. Salah satu upaya menuju Bandung bersih narkoba bisa menjadi langkah inovasi, langkah kolaborasi sebagai salah satu upaya inovasi sehingga mampu diterapkan dan kontribusi nyata terhadap program P4GN menuju Bandung bersinar. Terima kasih. Jadi hidup 100% ini semboyan yang sangat hebat gitu. Walaupun saya tidak berani menyandang hal itu kan. Saya langsung ke pertanyaan Pak Yus saja mengenai apa hubungannya berkegiatan di alam terbuka dengan kapasitas untuk meningkatkan daya tahan terhadap godaan atau terjerumus ke dalam kegiatan bernarkoba itu ya. Saya kira relevan. Kalau dalam pendapat saya, dalam pengalaman saya, kalau mengamati pengalaman teman-teman saya, kalau orang yang berkegiatan di alam terbuka secara 100%, dalam arti kata bukan manehna profesional dan alam terbuka, bukan, tapi nyaanan. Yang saya maksudkan 100% itu sungguhan gitu, berkegiatan di alam terbuka seperti teman-teman di banyak-banyak pecinta alam gitu kan, atau di Banasi sendiri juga. Tentu ada syarat-syarat tertentu untuk bisa langgeng berkegiatan dalam terbuka. Salah satu di antaranya adalah ya fisiknya harus bagus, mentalnya juga harus ada standar tertentu, jujur, berani, ulet, tabah gitu kan. Kemudian gembira, mampu sabar, mampu bergembira dalam kesulitan, di samping kegiatan fisik dan sebagainya. Ya, kalau orang seperti itu reguler berkegiatan dalam terbuka, pasti kan ada grade lah gitu, ada kualitas gitu.
paling tidak dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, kualitas ini yang menurut saya manjur untuk menangkal urusan-urusan narkoba tadi. Dan jelema sehat, jelema itu pasti ngapain yang gituan. Gua sih mau naik gunung, mendingan olahraga yang bener bayar resep itu, gimana leuleus ngaplek atuh. Belum berkepanjangan kecelakaan gitu kan. Kalau kita tahu soal itu, kita punya kemampuan dan punya kegiatan, punya teman-teman yang membantu menunjang dalam kegiatan di alam terbuka. Dan jangan lupa kalau teman di alam terbuka itu teman sejati rata-rata, teman di kala susah dan senang. Jadi nyaanan jadi babaturan dia pasti mendukung kita dalam keadaan sulit untuk menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Itu catatannya. Sobat Milenial, menarik sekali yang disampaikan oleh Abah Iwan. Yang mungkin juga ingin saya tanyakan, jadi langkah apa sih yang harus dipersiapkan oleh milenial dikala seorang pemula ingin terjun menjadi seorang pecinta alam? Jadi untuk pemula apa yang harus dilakukan langkah-langkah persiapannya? Ini mungkin juga nanti akan sangat bermanfaat karena generasi milenial zaman sekarang sebetulnya banyak berinteraksi dengan gadget. Jadi dengan alam terbuka itu kurang menurut kami. Sedangkan alam terbuka Indonesia ini kan sangat kaya. Taman-taman sekarang bahkan di Kota Bandung sudah banyak dibuka untuk bisa dimanfaatkan lah untuk dari sejak usia dini mengenal alam lewat taman-taman yang tersedia di Kota Bandung. Nah ini saya tanyakan, persiapan apa yang harus dilakukan oleh pemula untuk mulai mengenal kegiatan pecinta alam? Nomor satu tentu saja saya agak membantah tuh bahwa generasi sekarang kan gadget gitunya. Rek gadget lagi anggar kan bernapas dia. Anggar aja dia menghirup oksigen gitu. Dan nggak mungkin oksigen ini ada tanpa hijau-hijau pohon-pohonan ini, alam terbuka. Jadi rek semodern milenial apapun juga, rek segadget nongge, kita tidak mungkin terlepas dari alam terbuka itu. Apalagi kalau alam terbuka ini kita fokus pada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon namun hiji mah tangkal di napot. Kalau banyak jadinya hutan alam terbuka disebutnya outdoor. Itu satu. Yang kedua, berbeda. Generasi sekarang ini sebenarnya harusnya lebih beruntung. Kalau generasi Abah dulu untuk bisa berkegiatan di alam terbuka secara aman gitu kan, menyenangkan itu harus belajar abring-abringan dengan orang lain, butuh orang lain. Kalau anak sekarang enggak gitu. Sekarang harus oleh dirinya sendiri. Kan apalagi dengan ada COVID-19 ini kan sebetulnya itu barokahnya adalah kita harus mampu oleh diri kita sendiri. Walaupun kita butuh teman gitu untuk support, teman ini bisa virtual, dan kalau peda virtual jadi leles orang tebak-tebak ya salah tuh. Kalau kau mau menghirup udara oksigen yang bagus di hutan itu bukan dari pot gitu kan, butuh kemampuan fisik. Sok atuh olahraga, tong nungguan batu, olahraga sendiri. Tanya kepada virtualmu itu bagaimana sih cara olahraga untuk seorang anak SD umur sekian supaya tidak overtraining atau tidak undertraining. Nah, udah tahu kan tahu, sok atuh deres ya teh. Nah, Anda itu lebih hebat karena dengan disiplin oleh diri sendiri Anda mencapai grade. Nanti udah terbiasa, baru mau masuk kanadri, mau masuk organisasi apa. Karena kita butuh teman untuk memperkaya dan memperkuat eksistensi kita, hobi kita di bidang alam terbuka. Sehingga bisa naik ke gunung mana. Dan jelema butuh kebetulan. Nggak mungkin tidak. Sobat milenial, yang terpenting adalah kecerdasan seseorang untuk bisa memilah-milah mana waktu untuk bermain gadget, mana waktu untuk berinteraksi dengan alam. Sangat rugi seseorang yang dikaruniai fisik tidak diolah, tidak dilatih, tidak di-training dengan baik untuk bisa mengenal alam sekitar. Alam yang ada di lingkungan di mana kita hidup. Kita mengenal alam berarti kita mengenal pencipta kita. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur bahwa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negara kita diberikan berkat dan sebagai negara kepulauan yang mempunyai hutan yang sangat luas. Begitu mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNN Kota Bandung terkait program kedepannya Pak. Apakah dari BNN ada program yang akan melibatkan generasi milenial yang melibatkan kegiatan di alam terbuka? Baik, terima kasih. Tentu saja dalam upaya P4GN Kota Bandung untuk menuju
Bandung Bersinar, diperlukan upaya inovasi P4GN, diperlukan upaya kolaborasi. Nah, ide-ide inovasi ini muncul dari berbagai pihak, termasuk dari seperti kita, Iwan, menginspirasi kita semua bahwa terutama BNN, bahwa upaya pendidikan karakter anti narkoba bisa dikolaborasikan dengan alam sebagai media pendidikan karakter anti narkoba. Tentu saja ini bukan hanya wacana, namun nanti ke depan akan kita coba bagaimana kolaborasi dengan penggiat alam, kemudian BNN dalam hubungannya dengan program P4GN dengan sasarannya adalah generasi muda, agar mereka ketika memasuki program inovasi ini menghasilkan pemuda-pemudi yang mampu mempunyai kualitas, mempunyai ketahanan diri, tentu saja anti narkoba, dan mampu kualitasnya bersaing di kehidupan zaman sekarang ini, dan menuju kepada masa depan bangsa Indonesia yang penuh tantangan. Dan bonus demografi tentu saja harus didukung dengan upaya-upaya inovasi, menyiapkan generasi penerus harapan bangsa ini agar berkualitas dengan program P4GN yang tujuannya adalah bagaimana menciptakan generasi milenial anti narkoba yang bersih narkoba, bukan hanya wacana tapi harus dilakukan dengan upaya inovasi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Seperti itu. Sobat milenial, dengan mengenal alam ternyata bisa tercipta karya-karya monumental yang terkenal, bahkan Abah Iwan ini bisa pentas sampai di mancanegara, sudah terkenal sampai mancanegara. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh sobat-sobat milenial. Kita bisa mengambil contoh apa yang disampaikan oleh Abah Iwan ini, karena dulu juga waktu remaja yang saya tahu Abah termasuk remaja berprestasi ya, termasuk mendapat penghargaan seperti itu Pak, remaja berprestasi bersama Wanadri Mapala yang itu Pak. Iya. Itu saya pernah baca referensinya seperti itu. Mungkin banyak yang hal bisa yang digali oleh sobat milenial. Ini saya tanyakan juga, mungkin ini terakhir pertanyaan dari saya, bagaimana perspektif Abah mengenai kecintaan terhadap alam ini, pecinta alam ini sebenarnya seperti apa sudut pandang yang seharusnya gitu seseorang milenial memandang kegiatan di alam terbuka ini seperti apakah ini merupakan ini mah berat, ini mah harus orang militer, harus pramuka, harus apa gitu, apakah yang biasa-biasa aja pun bisa beraktivitas seperti itu? Jadi memang ada sesuatu yang harus kita angkat gitu kan. Selama ini kan kalau alam terbuka, wah buas gitunya, kuat gitu, cinta alam gitu. Sebenarnya enggak. Kita ini memang hidup bersama alam. Siapapun juga hidup bersama alam. Gitu. Jadi yang salahnya kita suka menaruh standar orang lain untuk kita jadikan standar kita. Gue standar tentara jadi misalnya orangnya ribu, atau standar Wanadri, standar orang awam itu ribu. Padahal kita semua punya standar masing-masing yang harus kita syukuri, kita kembangkan. Nah, tapi hidup bersama alam. Dan hidup bersama alam itu memang harus sehat, fisik kita harus dibina. Tapi ngebinanya nggak usah, si Abah ke gunung kudu segak itu, nggak usah. Setiap orang punya standar masing-masing. Yang perlu adalah semuanya harus mengolah apa yang diberikan Tuhan kepada fisik kita supaya sehat, segar. Jadi waktu bergaul dengan alam, kita ini menikmatinya 100%. Itu. Nah, itulah kebahagiaan. Kalau dalam kebahagiaan ini karena sehat masing-masing dengan standarnya, kemudian daya tangkal dia terhadap masalah-masalah kehidupan meningkat, ya wajar gitu, kudu. Jadi kenapa kita mempersoalkan persoalan hidup, itu narkotik dan sebagainya, itu mah berikutnya kalau menurut saya. Tapi benar kata Pak Yus tadi, bahwa kualitas hidup kita dulu ditingkatkan aja dengan melalui berkegiatan terbuka, olahraga. Naonnya masing-masing beda-beda tuh. Nah, dengan demikian kita gembira dalam hidup ini, kita sehat. Orang yang gembira dan sehat dan bersyukur, daya tangkalnya terhadap berbagai masalah, termasuk narkotik, itu lebih tinggi. Apalagi karena kita hidup bersama di alam terbuka, teman itu mendukung. Tidak ada satupun orang yang tidak butuh teman. Masalahnya kita ini dibutuhkan oleh orang lain. Gitu. Ini juga yang harus kita sadari sehingga kita punya
kebanggaan orang teh dibutuhkan terus eta sekalunya budak eta digoda ku narkotik gering apa yang bisa kita bantu. Nah, bantunya itu menjadi energi, baru ingin aja jadi energi, dia merasa berharga, merasa punya teman, insya Allah lebih kuat menahan godaan narkotik dan problem-problem dalam kehidupan yang lain. Berbahagialah kita orang Indonesia sudah punya tradisi persaudaraan yang tidak membeda-bedakan golongan, agama, ras, dan sebagainya. Itu karunia yang kita muliakan menjelang 17 Agustus sekalian ya. Ini karunia Tuhan. Kalau kita syukuri, caranya mensyukuri ya ini kita tumbuhkan diri masing-masing sesuai dengan standarnya sendiri-sendiri. Jangan mengejar standar orang, tapi mengejar standar diri yang terbaik dari dirinya. Kalau dalam istilah di gunung, Pak Yus juga kita bicara di gunung kan, jadilah dirimu sebaik-baik dari dirimu. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, sesuai tagline kita, ngopi sore bersama BNN, saya akan mempersilakan dulu narasumber kita untuk menikmati kopi yang sudah tersedia. Silakan. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, kita tiba di penghujung episode kali ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu closing statement dari Kepala BNN Kota Bandung, Bapak AKBP Denny Yusdan. Silakan. Sahabat Milenial Kota Bandung, dengan kehadiran idola kita semua, Pak Iwan, kemudian sesepuh kita, bahwa hidup 100% sehat, sadar, produktif, bahagia harus kita perjuangkan dengan terus-menerus sehingga kita mempunyai ketahanan diri dan keluarga dari bahaya, dari ancaman bahaya peredaran dalam narkoba. Tentu saja itu bukan hal yang mudah, perlu terus dibangun dan terus diperjuangkan sehingga kita menjadi sosok yang tangguh, kuat, kemudian yang punya daya tahan anti narkoba. Sobat Milenial, sekarang kita dengarkan closing statement dari legenda kita, Mbah Iwan Abdurrahman. Jadi sebelumnya saya titip pesan, silakan Sobat Milenial, di YouTube banyak sekali video tentang lagu-lagu Abah Iwan ini, melatih dari Jayagiri, Flamboyan, kemudian dengarkan lagi itu lagu Burung Camar. Saya punya rekaman video sejarah Burung Camar, nanti kita rilis juga di channel ini. Tadi di kesempatan lain Abah Iwan sudah bercerita tentang penciptaan lagu Burung Camar, nanti akan saya tayangkan juga di channel ini. Sekarang kita dengarkan dulu closing statement dari Abah Iwan. Silakan. Ya, jangan lupa lagu Mentari. Nah, Mentari itu kan hari ini hari milikku, milik kita juga, esok masih terkembang. itu. Ya. Jadi ini saya terkejut nih, hidup 100%. Aduh, rewas banget. Tapi asa di hatean. Jadi memang hari istilah kami mah nyanan gitu ya. Di sini sadar, sehat, produktif dan bahagia. Nyanan, bersyukur. Itulah 100%. Qanaah gitu. Itu 100%. Dan Mentari, hari ini hari milik kita dan esok masih terbentang, dan Mentari akan tetap bernyala di sini di dalam hatiku. Sobat Milenial BNN Kota Bandung, setiap orang mempunyai talenta, hanya saja banyak yang sudah terasa, ada yang masih dalam posisi tertidur, belum dibangunkan. Jadi setiap orang harus memiliki karakter, tidak mesti diatur oleh orang lain. Jadilah diri sendiri, berprestasi sesuai kemampuan. Hidup 100% bukan berarti kita harus seragam 100%, tapi memaksimalkan kehidupan kita masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan episode kali ini bersama Abah Iwan Abdurrahman dan Bapak KBP Denny Yusdan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia.